93 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, apa kabar sore hari ini? Kita berada di pukul 4 waktu Indonesia Tengah ya. Tepatnya 4:09 saat ini. Nah sahabat Thompson, setiap hari Rabu kita akan membahas satu topik dalam sebuah talk show tentang hal-hal yang berhubungan dengan psikologi. Dan topik yang kita pilih sore hari ini adalah kita ingin membahas tentang kelelahan emosional. Ya, sahabat Thompson, kita tahu bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita melihat orang-orang yang seolah-olah tidak memiliki masalah, gitu. Tetapi sebenarnya banyak di antara kita yang selalu setiap hari berusaha untuk menampilkan diri kita yang terbaik dengan mengesampingkan masalah-masalah yang muncul atau hal-hal yang setiap hari menekan dalam kehidupan kita. Nah, biasanya saat kita melakukan hal ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, di mana masalah tidak selesai-selesai, malah mungkin masalah baru akan bermunculan dan bertambah, gitu. Maka kadang-kadang sulit untuk kita hindari bahwa kita merasa begitu kelelahan, bukan secara fisik tetapi secara emosional. Nah, itulah yang akan kita bahas pada sore hari ini bersama Bunda Ira Putriani Juwita, sarjana psikologi dan psikolog yang seperti biasa akan menemani kita pada sore hari ini. Selamat sore Bunda Ira. Selamat sore Bapak. Ya, kita membahas tentang kelelahan emosional gitu. Jadi apakah memang ini berarti kita masih membahas satu topik yang udah pernah dibahas beberapa pertemuan sebelumnya, termasuk dalam unsur kesehatan mental ini ya? Karena pada dasarnya manusia itu ada unsur fisik, ada mental, sama emosi. Jadi tentu saja ini saling berkaitan dengan kesehatan mental yang kita punyai gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kelelahan emosional, ini berbahaya ke depannya tuh apa? Seperti apa yang harus kita antisipasi? Jadi kalau kita sebagai manusia normal, tentunya kita bisa mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan emosi gitu ya. Misalnya kita bisa menahan nangis, kita bisa menahan marah kalau kita lagi normal. Yeah. Kita sedang tidak lelah emosi. Tapi ketika emosi kita sudah lelah sekali gitu ya, ketika misalnya masalah bertumpuk-tumpuk gitu ya, jadi dia sendiri sudah dalam keadaan diambang, sehingga misalnya hanya mendengarkan lagu dia udah langsung berkaca-kaca, atau disindir sedikit dia langsung marah. Jadi kalau misalnya orang Jawa Timur bilang senggol bacok gitu ya, yang seperti itu sebenarnya dia sudah tidak bisa menahan dirinya, jadi sudah numpuk banget sehingga dia sendiri tidak bisa mengontrol emosinya gitu ya. Tapi juga malah sebaliknya, misalnya saja dia menjadi tidak empati pada orang, padahal biasanya tidak seperti itu karena dia sedang berusaha menetralisir, dia sedang berusaha supaya dia tidak menangis, justru dia tidak empati gitu. Jadi itu yang harus kita waspadai. Kenapa kok kita berubah? Apa nih yang sedang terjadi di diriku sebenarnya? Seperti itu sih Pak Patrick. Ya, kelelahan emosional. Kadang-kadang kita merasa bahwa kalau kita mudah untuk kalah dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, jadinya akhirnya punya kebutuhan atau keinginan untuk selalu melawan gimana caranya supaya kita nggak jatuh gitu. Tetapi apakah itu langkah yang benar untuk dilakukan kita supaya kita bisa bertahan dan atau ini justru akan mengakibatkan kita menjadi mengalami kelelahan emosional ini? Jadi sebenarnya tiap-tiap orang itu punya caranya sendiri untuk
untuk menghadapi setiap masalah gitu ya. Jadi di orang lain caranya seperti ini, di orang lain seperti itu. Jadi tidak sama setiap orang gitu. Yang perlu diwaspadai itu tadi, ketika kita sudah tidak mampu mengatasinya itu tadi, tolok ukurnya adalah ketika misalnya kita sering tersinggung, kita sering nangis, atau kita semakin cuek terhadap lingkungan di sekitarnya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kemampuan untuk tahan, kalau misalnya memang kita masih bisa mengontrol, berarti itu sebenarnya masih belum masuk ke ambang yang parah gitu. Gitu. Tetapi Betul. kalau memang benar-benar kita sendiri sudah tidak bisa mengendalikan, mau dipaksa-paksa seperti apa tetap aja rasanya down gitu. Nah ini Ya. berarti sudah mencapai kelelahan Betul. emosional. Jadi sebenarnya agak susah kalau kita mengkotak-kotakkan antara emosi, fisik, sama mental gitu ya, karena itu berkaitan. Jadi misalnya ketika emosi kita itu marah, jantung kita berdebar. Nah itu kan masuknya ke fisik. Jadi memang tidak bisa disekat-sekat nih, kita tuh manusia memang terdiri dari 3 itu. Ketika misalnya kita marah, jantungnya otomatis. Atau ketika kita sedih, nanti kenanya di lambungnya. Jadi kenanya di fisik lagi. Kalau sudah dia sakit, itu pasti kan mentalnya sudah berubah. Kenapa sih aku sakit jadi melo, atau justru dia jadi pemarah. Jadi seperti itu. Jadi agak susah memang kalau kita, oh ini kelelahan emosi. Jadi semua emosi, mental dan fisik itu semua berkaitan karena dalam satu tubuh gitu jadinya, Pak. Oke, ini ada pertanyaan bagaimana mengenali perbedaan antara kelelahan emosional yang wajar dan tanda-tanda awal depresi. Tapi sebelum dijawab, sahabat Thompson, apabila Anda ingin melakukan konsultasi langsung bersama Bunda Ira, Anda bisa menghubungi lewat 0361 769 364. 0361 itu kode untuk Bali ya, tapi kalau Anda menggunakan fix phone, Anda bisa langsung ke 769364. Tetapi kalau sahabat Thompson ingin bertanya melalui WhatsApp, bisa menghubungi 081 908 933 933. Sekali lagi 081 908 933 933. Oke, Bunda Ira, bagaimana kita mengenali perbedaan antara kelelahan emosional yang wajar dan juga tanda-tanda awal depresi? Gimana ulangi lagi? Mengenali perbedaan antara kelelahan emosional yang wajar dan juga tanda-tanda bahwa sebenarnya kita ini sudah mulai masuk nih ke awal depresi sebenarnya. Ya itu tadi, ketika ada sesuatu yang melo kita masih tahan. Jadi misalnya ada sesuatu yang menyinggung perasaan, kita nggak marah. Jadi kita masih dalam keadaan mampu menguasai, mampu mengontrol emosi, itu kita masih dalam ambang itu gitu kan. Meskipun kalau katanya orang Jawa geget-geget gitu ya, tapi kita masih bisa mengontrol emosi itu. Tapi kalau sampai tersampaikan, sampai kita ekspresikan, nah itu tandanya bahwa kita perlu sudah waspada, udah warning nih. Kenapa nih biasanya aku nggak kayak gini nih? Gitu. Ada orang-orang yang lebih mudah melampiaskan semua perasaannya, tetapi ada juga orang-orang yang terbiasa untuk istilahnya mendem ya gitu, dipikirin sendiri semuanya gitu. Apakah ini juga ada perbedaan akibat atau perbedaan dampak dari perilaku yang berbeda ini? Ya tentunya ya, karena tiap-tiap manusia itu punya karakter masing-masing. Kalau yang saya sebutkan tadi, yang biasanya memang pemarah, yang biasanya memang ekspresionis ya, kita nggak bisa ngomongin itu gitu. Dia punya ambang sendiri. Jadi itu tadi, kita itu manusia unik yang tidak bisa disamaratakan, apalagi masalah emosi. Yang satu disenggol sedikit nggak marah, tapi yang satu kalau orang ekspresionis dia langsung marah gitu. Nah makanya ambangnya tiap-tiap orang itu lain. Nah ketika membedakannya adalah ketika perilakunya itu berbeda dari kebiasaan sehari-hari orang itu, jadi bukan orang pada umumnya tapi orang itu, maka itu yang dijadikan ambang warning gitu ya. Orang ini memang sedang terluka atau orang ini sedang lelah emosinya, seperti itu. Berarti sangat individualis. Tetapi bahwa konsep untuk menyelesaikan masalah ini sebenarnya menjadi lebih mudah apabila orang-orang yang sedang mengalami ini memiliki orang-orang yang dipercaya untuk menyampaikan masalah-masalahnya, sehingga dia lebih banyak berkonsultasi. Itu juga nggak? Jadi sebenarnya kita harus masuk pada lingkungan yang benar.
Oke. Ketika kita dalam suatu lingkungan yang support sistemnya jalan nih Oke, gitu kan, itu pasti ya. juga kita akan lebih mudah mengatasi kelelahan emosi ini. Tapi apabila kita dalam lingkungan yang tidak mendukung, tentunya akan memperberat masalah jadinya. Ya. Kalau kita punya teman yang tidak bisa dipercaya, yang selalu habis kita cerita terus diceritain ke orang lain, itu kan pasti menimbulkan masalah Oke. gitu. Atau kita juga misalnya tidak punya teman terus kita lampiaskan di medsos. Nah, kan ada orang yang pro dan ada orang yang membuli. Ya, ya. Kalau yang pro masih nggak apa-apa, tapi kalau begitu membuli, kuat nggak dia membaca komentar-komentar yang negatif tentang dirinya? Seperti itu. Ya, ada yang menarik kalau kita berbicara tentang media sosial. Kita lihat banyak sekali kasus-kasus atau orang-orang yang tidak bisa menahan diri untuk mengontrol problematika yang dihadapi. Kemudian dengan serta-merta semuanya ditulis, semuanya diungkapkan, bahkan sampai kepada makian-makiannya juga keluar dalam status-status di media sosialnya. Analisanya apa sih sebenarnya kalau sampai ini terjadi? Jadi kan sebenarnya sekarang itu konsepnya demokrasi di mana semua orang bisa berpendapat gitu. Tapi kan tergantung dengan individunya sendiri. Apakah dia mau membuka aibnya di media sosial gitu. Tapi itu tadi ya, karena sudah kebiasaan. Teman-temannya boleh kok begitu. Oh, berarti ini benar-benar boleh ya aku mengungkapkan perasaan. Jadi memang kita benar-benar harus mencari lingkungan yang baik sehingga kita juga menjadi orang yang baik. Jadi ketika kita menjadi teman orang-orang yang salah dan menganggap bahwa itulah jalan yang terbaik, jadinya kita ikut-ikutan gitu loh. Yeah. Jadi kalau misalnya kita secara normal kita lihat, wah salah ini sebenarnya, kita nggak boleh cerita ini aib kita gitu. Aib kita tuh harusnya ditutupin, bukan buat dibongkar gitu kan. Tapi justru yang sekarang terjadi adalah dengan gampangnya gitu. Itu tadi yang kalau misalnya katanya Game, Poci itu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya gitu kan. Jadi apapun yang dikeluarkan di media sosial, di tulisan kita, itu tentunya merupakan ekspresi dari apa yang sedang kita pikirkan gitu kan. Nah yang itu tadi, kalau misalnya yang dikeluarkan positif, ya orang itu positif. Kalau itu orang negatif, ya memang aslinya begitu gitu kan. Jadi kita bisa menilai seseorang itu bisa lewat tulisannya gitu. Ya. Gitu. Jadi ekspresi-ekspresi yang kadang-kadang kita baca melalui sosial media, dan kalau itu adalah bagian dari pertemanan kita, sebenarnya kita yang baca ini juga harus aware ya, bahwa orang ini sebenarnya butuh pertolongan gitu, dalam konteks bahwa kita mesti memahami apa yang sedang dia pahami. Nah kalau dalam konteks yang seperti itu, apa yang mesti kita bersikapnya mesti seperti apa? Enggak setiap orang itu tahu kesalahannya. Oke. Jadi ketika kita mengingatkan, justru kita yang salah. Jadi selama orang itu belum meminta pertolongan, lebih baik terima dia apa adanya. Oke. Jadi tidak juga harus menjadi hero dalam kondisi enggak itu usah ya, gitu kan. Kalau di zaman yang sekarang ini nanti kitanya yang capek. Jadi ya sudah, standarmu segitu, kemampuanmu segitu, ya sudah, aku segini gitu. Jadi kalau bisa ya kita jangan keikutan hal yang negatif. Jadi kita bisa memilah, oh ini teman yang benar ya, oh yang ini yang enggak gitu. Seperti itu. Banyak kasus yang kita lihat dan kita tahu gitu, bahwa tekanan-tekanan mental itu sering datang dari lingkungan terdekat, justru misalnya keluarga. Banyak anak-anak yang merasa stres dan depresi ketika harus menghadapi orang tuanya sendiri yang penuh dengan tekanan gitu, atau mungkin saudaranya, kakak, adik dan sebagainya gitu. Apa yang mesti kita pahami dari kondisi seperti itu? Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam konteks keluarga kalau ada anak-anak yang secara tidak kita sadari sebenarnya mereka sedang mengalami kelelahan emosional? Yang benar nggak kalau dampaknya ini kan bahaya sebenarnya ke depannya? Jadi kadang-kadang itu kita lupa ya, bahwa ketika kita keluar dari lingkungan rumah, kita itu punya, kita bisa menampilkan diri kita itu lain daripada yang di rumah. Ya kan? Kita bagaimana berhadapan dengan orang lain, kita pakai baju lain, ya kan? Bagaimana kalau kita menghadapi Pak RT aja,
kita sudah pakai baju rapi. Nah, kalau kita di rumah, kita itu tampil apa adanya. Dan kalau kita menghadapi anak-anak, kita menganggap bahwa itu milik kita. Kita perlakukan seenaknya aja. Nah, itu yang harus disadari. Makanya untuk mendidik, bukan mendidik. Kita sharing ilmu tentang parenting, bahwa kalau kita di dalam rumah, kita juga harus menghormati, kita harus menyayangi, kita harus menjaga perasaan, kita harus menghargai siapa yang sedang kita ajak bicara gitu ya. Jadi tetap di luar atau di dalam rumah kita itu harus tetap sopan. Takutnya kalau sudah di rumah mentang-mentang kita sudah pakai daster nih, jadi kita bisa seenaknya aja. Itu yang terjadi sebenarnya. Ketika kita sudah mempunyai pasangan, kita sudah punya anak, itu kita merasa bahwa itu milik kita, yang boleh kita perlakukan apa aja. Nah, padahal tidak seperti itu. Bagaimana tetap anak bayi pun itu perlu penghargaan kan gitu. Nah, masalahnya kalau anak bayi kita lagi sayang-sayangnya nih gitu kan. Kecuali anak yang tidak diharapkan, itu kan kita nggak sayang. Yang seperti itu ya. Nah, ketika misalnya ada anak bayi, lucunya itu penghargaan pada bayi, itu kedekatan kita itu bisa dirasakan oleh bayi, gitu kan, yang seperti itu. Nah, itu jadi panjang nanti ceritanya. Kalau misalnya ibunya kerja, nggak ada kedekatan emosi, nantinya di masa tuanya, nanti anaknya juga begitu. Dia hanya memberikan materi saja, tapi tidak dengan kasih sayang. Jadi yang seperti itu. Jadi benar-benar kita itu harus membuat rumah tangga itu nyaman, rumah tangga itu penuh cinta, penuh kasih sayang, sehingga timbal balik itu nantinya akan berbalik lagi di kita gitu, ketika kita tua. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi membangun itu harus mulai dari bayi, atau malah sebelum dilahirkan, bayi itu sudah merasa dia dibutuhkan atau enggak sebenarnya. Seperti itu. Ya, jadi intinya adalah sebenarnya lingkungan itu sangat terdekat, terutama itu sangat menentukan kita memiliki risiko yang seberapa besar terhadap kelelahan emosional ini ya. Sangat. Jadi ada anak, kalau misalnya kita itu dalam lingkungan keluarga itu saling menyayangi, dia itu tahan terhadap bullying di luar. Jadi dia lebih tahan mental. Dia tahu meskipun dia dikata-katain seperti apa, ketika dia di rumah, dia kembali di rumah, orang yang menyayangi dan betul sekali. Jadi yang seperti itu yang harus kita bentuk, bahwa di luar sana, keluar dari pintu orang boleh berbuat apa aja, tapi di dalam rumah kita sudah merasa nyaman. Jadi benar-benar saya selalu bilang bahwa home sweet home, gitu ya. Baiti janati, rumahku adalah surgaku. Jadi yang seperti itu benar-benar dimanfaatkan, bahwa ini loh tempat yang aman itu adalah rumahku, tempat ngobrol yang enak papa mamaku, ada kakak, ada adik yang kita bisa saling sharing, seperti itu. Jadi banyak sekali memang pentingnya hubungan yang baik itu membuat ketika orang tua punya masalah, dia tidak terlalu takut untuk sharing misalnya ke anak-anaknya, untuk bantu menyelesaikan. Tidak takut untuk sharing kepada suaminya atau istrinya gitu. Sehingga beban yang dia pikul itu tidak dia pikul sendirian. Tetapi ketika kita ada masalah di luar, di kantor gitu, kemudian sampai rumah masalah baru muncul justru dari orang-orang terdekat gitu. Itu yang akan memberikan tekanan-tekanan emosi yang jauh lebih kuat lagi, begitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita masuk rumah, sebelum kita masuk rumah kita cantolkan dulu tuh masalah masalah kantor. Jadi ketika masuk ke dalam rumah kita menjadi ayah, kalau ayah istri, jadi ibu, jadi anak gitu ya, seperti itu. Jadi ketika kita keluar dari rumah, status itu pun digantungkan lagi gitu. Aku keluar, aku pekerjaanku apa gitu kan, saya disebutin gitu. Jadi itu tadi ya, ketika misalnya si bapak ini capek masuk ke rumah, maunya kan memang disambut istrinya, padahal istrinya ini dengan keributan anak-anaknya pingin ngajak ngobrol suaminya bahwa aku nih lo capek gitu. Jadi sama-sama capeknya. Nah, itu toleransi itu yang perlu dipelajarin terus gitu kan. Bahwa kita hidup itu pasti menghadapi masalah. Jangan yang di rumah itu menganggap
ayo nih gantian nih, kamu enak di kantor terus, aku Ya, di ya, rumah gitu ya, kan, aku ya. bosen. Nah suami juga gitu, aku nih udah capek nih di kantor, apa namanya, aku maunya di rumah istirahat, kenapa harus kamu laporin tentang anak-anak yang rame gitu. Jadi Mhm. itu tadi, jadi komunikasi benar-benar yang dibutuhkan agar tersampaikan apa sih sebenarnya gitu. Nah itu perlunya dingin di rumah gitu. Ketika misalnya kita sudah membawa amarah, satunya membawa tangisan, ya nggak klop. Ya, Jadi seperti itu. Jadi memang dibutuhkan komunikasi dan itu memang harus dipelajari. Nggak ya. mudah gitu kan seperti itu. Menarik kalau kita berbicara ini bahwa sebenarnya memang dalam satu keluarga, terutama kalau kita masih dalam kondisi baik-baik saja ya, belum ada masalah gitu, Mm-mm. untuk apa istilahnya membuat semacam kesepakatan bersama gitu ya. Misalnya sama-sama memahami kalian kalau ada masalah dan sebagainya terbuka aja ya gitu Mm-mm. supaya kita bisa diskusi, kita bisa ngobrol. Kalau misalnya kalian punya masalah di luar gitu, bagaimana sih cara untuk menanganinya atau mengatasinya gitu? Maksudnya Jadi apakah sebenarnya bentuk juga nggak seserius itu gitu ya. Jadi mengalir aja. Jadi ketika misalnya memang tidak ada masalah, kita biasakan nih. Kita cerita, oh tadi mama di apa namanya di kantor seperti ini, atau mama tadi ketemu sama temannya mama begini, oke, gitu ya, cerita gitu, cerita. Jadi bukan jadi sekedar cerita dan jangan sampai kalau kita sudah ketemu itu main HP sendiri-sendiri. oke, Itu yang ya, sering menjadi yang masalah sekarang menjadi sebenarnya ya, masalah sebenarnya karena jadinya kita nggak nggak ada connect komunikasi. ya, nggak connect antar masing-masing gitu. Gimana kita bisa paham? Nah, dan kalau misalnya anak pulang ke rumah, ibu itu jangan selalu tanya, tadi PR-nya gimana? Ya, Tadi ya, ulangannya ya, gimana gitu kan? Tapi capek ya dek, capek ya kak gitu kan? Gimana tadi gitu? Di jalan aman kan? Itu kan mhm, lebih lebih menyentuh gitu kan. ya, Jadi yang seperti itu harus kita bangun. Kalau nggak bisa, kita tulis. Jadi memang sekarang itu kan nggak ada budaya nulis, padahal itu penting banget gitu ya. oke, Jadi kadang-kadang perlu bahasa yang benar gitu, intonasi yang benar, gaya tubuh, gaya language gitu ya, body language itu harus benar gitu ya, kan. Antara yang dikatakan sayang, sayang, nah, kayak gitu ya, kan, sayang tapi melotot yang kayak ya, gitu-gitu ya. Jadi itu benar-benar ketiga kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. ya, Jadi kemampuan untuk berbahasa, kemampuan memilih kata-kata itu diperlukan banget gitu. ya. Seperti itu. Tadi menarik disebutkan bahwa kadang-kadang kita mesti nulis dan sebagainya. Kita juga tahu bahwa journaling itu menjadi salah satu metode terapi untuk kita mengekspresikan apa namanya, apa yang kita pikirkan gitu. Mm-mm. Apa yang bisa dijelaskan dalam konteks ini? Journaling itu sebenarnya membantu kita ya. Sebenarnya kalau kita menulis itu ada koneksi antara kemampuan motorik halus dan otak kita gitu. Mhm. Makanya itu sangat penting. Kalau dulu kan kita ada pelajaran menulis halus tuh. Ya, Nah, itu kan sangat penting gitu. ternyata. Jadi ada ilmu grafologi, ilmu yang mempelajari tentang tulisan. Kalau orang yang tulisannya miring itu artinya begini. Nah, itu memang benar-benar mengekspresikan. Nah, sekarang kan yang yang orang jarang menulis dan menggantikannya dengan mengetik. Nah, itu yang saya belum ada penelitiannya lagi atau saya belum aja gitu kan. Jadi orang kadang-kadang lebih menyepelekan, orang menjadi ketahanan ketahanan fisik, ketahanan mental, ketahanan emosinya juga kurang itu karena di situ gitu kan. Jadi cobalah menulis. Sekarang sih sebenarnya ada di aplikasi gitu, ada diary yang kita bisa ngetik sebenarnya. Tapi itu tadi asal kita jujur. Sehingga kita bisa evaluasi, oh hari ini misalnya aku marah karena sebab ini ya. Apa nih harusnya kita bisa evaluasi lagi. Jadi dengan journaling itu tadi kita tahu hari per harinya. Tapi nggak setiap orang bisa melaksanakannya. Tapi biasanya itu termasuk terapi yang ada di konsultansi psikologi gitu ya. Itu salah satu terapi yang digunakan untuk orang tahu emosinya seperti apa gitu. Kalau aku marah, kalau aku sedih, itu pada situasi apa? Aku mendengarkan apa? Aku bertemu dengan siapa? Kadang-kadang aku nih bete, nggak taunya karena dia habis ketemu siapa. Mhm. Nah itu yang penting. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita nggak fokus apa sih yang terjadi hari ini. Atau misalnya kita dibangunkan pagi
dengan marah-marah gitu kan, hasilnya bete seharian gitu kan. Nah, itu kan bisa ditarik kesimpulan, karena kalau misalnya sudah dalam lingkungan praktek di psikologi, bukan hanya orang itu saja yang dihadirkan. Nantinya kalau memang berkaitan dengan orang tuanya, kita akan menghadirkan. Jadi bisa ketahuan, oh paginya itu harusnya dibangunin dengan doa, dibangunin dengan situasi yang menyenangkan, sehingga situasi hatinya itu baik, sehingga satu hari itu bisa baik. Kalau misalnya diawali dengan marah, ya tentunya hasilnya juga akan marah juga gitu. Ya. Gitu, seperti itu. Ini ada yang bertanya tentang ini kalau saya sudah berada dalam kondisi apa namanya lelah nih secara emosional gitu, udah nggak bisa mikir apa-apa juga gitu, rasanya benar-benar hilang. Apakah menangis itu bisa menjadi jalan keluar? Tiap orang beda-beda itu tadi ya. Ketika dia bisa menangis, dia berdoa terus dia menangis gitu kan, tentunya itu bisa melepaskan. Air mata itu juga bisa ada anunya, apa namanya, ada korelasinya gitu. Gitu ya. Tapi itu tadi, ketika kita kembalikan lagi dengan spiritualitas kita gitu. Ketika kita menangis, kita memohon, tentunya ada harapan. Nah, itu yang dibangun yang seperti itu. Tapi kalau kita menangis dengan seseorang yang kita tidak mendukung kita, salah tempat, nah itu kan bisa problemnya jadi kemana-mana gitu. Jadi tergantung tadi menangisnya pada siapa. Kita menangis di suami orang, kita ya kan itu kan itu menimbulkan masalah baru, tapi itu nggak sedikit loh sekarang terjadi itu ya. Ketika misalnya dia ada masalah di rumah, dia mencari pelarian di luar, terus misalnya hari itu dia gonceng siapa atau dia naik mobil dengan siapa terus curhat di situ, nah itu panjang nanti urusannya. Jadi mending kalau dia nangis, ya udah nangis sendiri aja, nggak usah kemana-mana gitu hasilnya gitu. Seperti itu. Jadi jangan setempat-tempatnya melampiaskan emosi gitu kan gitu. Berarti ini menandakan pentingnya bahwa kita memang mencari bantuan di tempat yang tepat ya intinya. Betul. Apakah itu kepada profesional, melakukan konseling atau terapi gitu. Tetapi kalau misalnya memang ini tidak tertangani, seberapa lama sebenarnya daya tahan? Walaupun kita tahu ini daya tahan orang berbeda-beda ya gitu. Tetapi memang selalu kondisi yang tidak bisa teratasi secara kelelahan emosional ini ujungnya pasti depresi ya. Iyalah. Karena sedih stres gitu ya. Nah itu tadi, ketika kita sudah ada tanda-tanda kita mulai stres, kita mulai tidak bisa mengontrol emosi kita sudah harus mulai menjaga diri dan memperbaiki diri. Misalnya kelihatannya itu gampang, makan yang benar itu penting banget, karena asupan vitamin segala macam yang dibutuhkan tubuh itu secara fisik akan mengeluarkan hormon-hormon sendiri gitu ya. Atau ketika kita sedih, boleh dong makan coklat gitu. Itu kan manisnya itu membuat sesuatu yang lain di tubuhnya kita gitu. Atau kita melihat seseorang yang tersenyum, efeknya itu timbal balik gitu. Jangan kita lagi sedih terus kita lihatnya juga sedih. Kita lihat dengerin juga lagu yang mellow, harusnya lagu-lagu yang menambah semangat, lagu-lagu yang penuh cinta, harusnya seperti itu sehingga kita bisa tersenyum. Atau kita melihat film komedi, ketawanya itu menular di kita gitu kan. Jangan malah melihat film-film drama yang sedih gitu, jangan gitu. Jadi kita harus cari energi yang positif supaya kita berenergi lagi gitu. Atau berolahraga. Jadi kalau aerobik segala macam itu menambah power. Nah kalau kita sudah berhubungan sama orang lain, kita ketemu, kan ketawa-ketawa tuh. Nah dampaknya itu di kita gitu. Yang seperti itu. Ya, ini ada yang bertanya apa hubungannya kita mengalami kelelahan emosional dan dengan rasa syukur. Tentunya menghadapinya lebih mudah kalau kita bisa bersyukur terhadap apapun keadaannya gitu ya. Karena Allah itu memberikan cobaan tuh pasti sesuai dengan kemampuan hambanya gitu ya. Ketika kita bersyukur, ya Allah terima kasih, mungkin dengan ini aku bisa lebih kuat. Jadi Allah akan menambah kekuatan seseorang itu dengan memberi cobaan.
di mana ada cobaan atau rintangan, di situ ada kemudahan. Ya. Jadi ada di surat Al-Insyirah itu Allah sampai menyebutkan 2 kali, di mana ketika kamu menghadapi kesulitan, di belakangnya pasti ada kemudahan, seperti itu. Ya. Jadi dengan kita bersyukur, terima kasih ya Allah, hari ini aku sudah dikasihkan tantangan, mudah-mudahan aku bisa lebih kuat. Di depannya juga akan lebih mudah, seperti itu. Ada kondisi di mana kita tuh sebenarnya menjadi sangat tertekan pada masalah yang kita hadapi karena kita juga tidak punya kemampuan untuk melihat sebenarnya masalah kita itu punya solusi apa kan gitu. Nah, salah satunya itu adalah dengan kemampuan untuk melihat, istilah kita itu ada helicopter view, melihat masalah itu dengan lebih dari jauh, atas, lebih jauh gitu. Sehingga di situ kita juga melihat sebenarnya kondisi kita mungkin tidak seburuk itu. Misalnya ini kita punya masalah, tapi sebenarnya kita juga punya harapan. Atau sebenarnya kita ngerasa kita punya masalah, tapi sebenarnya kita juga lagi punya hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita misalnya gitu. Yang itu mungkin sering kita tidak perhitungkan gitu. Nah, ini juga sangat membantu ya gitu untuk bagaimana kita mengendalikan kelelahan emosional kita. Jadi kalau yang kayak gitu, kita sudah bisa mengatur atau mengontrol emosi kita gitu ya. Dimana kita sudah ya semoga ada harapan. Atau itu tadi, kalau kita selalu melihat ke atas, kita akan nggak pernah cukup. Kalau kita melihat ke bawah, ya Allah, alhamdulillah ya, aku ini bisa. Aku tidak seperti dia. Jadi kalau misalnya kita di sosial media yang selalu kita lihat orang yang bepergian ke luar negeri terus, waduh aku ini nggak ada apa-apanya gitu, kan semakin terpuruk gitu. Ya kalau misalnya itu tadi, kalau kita misalnya naik mobil, jangan lihat orang yang naik pesawat. Tapi kalau kita naik sepeda, jangan lihat orang naik mobil. Ketika kita naik jalan mobil, yang seperti itu gitu kan. Kalau sampai yang kayak gitu, untung ya aku masih punya kaki. Kalau kita nggak punya, nah yang seperti itu kan. Jadi kita selalu bersyukur di apapun, di setiap kesempatan gitu. Jadi memang lah orang kan boleh kan nangis gitu ya. Apalagi menghadapi situasi yang seperti ini, seperti sekarang ini gitu. Tapi ya itu tadi, kita masih bisa jatuh tapi berdiri lagi, seperti itu gitu. Jadi kelelahan emosional itu sebenarnya sangat berkaitan juga dengan mindset jadinya ya. Gitu. Jadi memang mindfulness, bagaimana kita menyadari apa yang sedang terjadi sekarang, di mana kita saat ini di sini ngapain, nah itu yang harus kita sadari sehingga nggak ada yang kelewatan, nggak ada yang kelupaan. Nah kadang-kadang kita terlupa itu karena kita nggak sadar nih. Jadi apa yang kita lakukan nggak sampai ke otak, jadi hanya sampai di otak belakang aja gitu. Jadi tidak tersimpan dalam memori. Loh tadi aku sudah ngapain ya gitu kan. Seperti itu yang sekarang kan banyak orang lupa seperti itu. Dan jadi sering terjadi karena banyak mikir itu. Karena terlalu banyak pikiran sehingga, nah itulah hebatnya tubuh kita itu kadang-kadang refleks. Apa yang sering kita kerjakan, dia ngerjain aja gitu. Sering nggak Bapak kalau misalnya mengendarai sesuatu, tahu-tahu kok udah nyampe sih, perjalanan tadi nggak kita lihat kanan kirinya seperti apa. Nah itu kan sebenarnya kita dinikmati dulu di jalan itu seperti apa, hari ini situasinya seperti apa. Itu lebih kalau kita mau sekedar mau merefreshingkan itu kan kita menikmati apa yang ada di sekelilingnya kita gitu, seperti itu. Ya. Kalau biasanya ngomong soal mindfulness nih gitu, kalau kita memang terlalu banyak pikiran atau terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan gitu, biasanya kalau kita dengar motivator atau orang-orang ahli itu mereka bilang ya sabar untuk nyelesain satu per satu gitu, sehingga kita mampu menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau dari sudut pandang Bunda Ira gimana? Jadi memang sih kita harus menyelesaikan satu persatu, selesaikan satu pekerjaan baru lanjutkan pekerjaan yang lain. Tapi yang penting adalah mengkondisikan kita apakah kita siap melakukannya itu. Nah dengan seperti itu tuh kita perlu healing. Kita perlu memperhatikan diri kita sendiri. Kita perlu punya me time untuk memikirkan apa nih langkah selanjutnya. Itu perlu kesiapan tubuh gitu. Jadi biasanya kan kita perlu meditasi, kita perlu yoga, benar-benar refresh diri kita supaya kita siap melangkah gitu kan. Benar-benar harus siap. Kalau aku melangkah gini, kalau tubuhku ini nggak kuat,
kita nggak akan dapat apa-apa. Ya. Otaknya udah nyampe ke sana tapi tubuhnya nggak bisa. Ya. Padahal itu tadi kita itu gabungan antara mental, fisik sama emosi. Jadi benar-benar harus diperhatikan 3 aspek itu sehingga kita mengambil keputusan atau kita melangkah ke depan itu dengan benar gitu. Kalau nggak gitu ininya ada emosinya nggak benar ya nanti hasilnya juga salah. Jadi Iya. benar-benar kita satuin dulu nih. Nah, mindfulness-nya di situ. Nah, itu yang tadi yang bisa dikerjakan adalah kita yoga, kita meditasi atau kita sholat sambil itu tadi menggabungkan 3 Iya, aspek iya, ini iya, gitu iya. kan gitu. Ini yang menarik sebenarnya, ini menjadi kemudian akhirnya sepertinya malah menjadi satu jawaban juga, salah satu jawaban bagi teman-teman atau kita yang mengalami kelelahan emosional, bahwa kalau kita berada dalam kondisi sampai yang sudah nyesek banget, sebaiknya kita memang berhenti dulu ya untuk jangan Jangan ngapa-ngapain dulu jangan gitu. ngapa-ngapain dulu. Coba amati dulu apa yang sedang terjadi. Kita analisa satu persatu masalahnya apa. Kemudian kita bisa benar-benar kemudian mengatur diri kita yang mana dulu yang mesti aku selesaiin. Kira-kira itu yang dimaksud dengan mindfulness. Betul. Jadi kadang-kadang itu kenapa kita diam. Kalau kita jalan terus secara fisik ya, Ya. kita jalan terus, napas kita lebih cepat. Itu nggak nyampe ke organ-organ. Oke. Itu kenapa kita lelah. Makanya kalau orang itu kan suruh diam, suruh nafas, tarik nafas, keluarkan nafas, tarik nafas, diamkan dulu baru keluarkan supaya oksigen ini mengalir. Nah, Iya. ketika oksigen ini mengalir semua sampai ujung-ujung jari itu Oke. teraliri oksigen, siap semuanya. Otaknya siap dengan oksigen, tangannya, kakinya siap. Nah, itu Iya. tadi yang dibilang bahwa kita secara mental, secara fisik, secara emosi kita siap semua. Ya. Ketika kita berdiam diri dengan mendinginkan otak, tentunya amarah itu nggak ada, Iya, sedih iya. nggak ada, jadi normal semua gitu. Ya, berarti nggak apa-apa ya. Misalnya kita contohnya kita berada di Bali, banyak sekali pantai gitu. Kalau kita sedang dalam ada keadaan masalah yang benar-benar sudah menyesek gitu kan gitu, kita sebenarnya oke, stop dulu gitu. Aku refreshing dulu, me time, buat waktu sendiri. Itu salah satu strategi untuk Iya. bagaimana kita menangani emosi kita. Betul, kadang-kadang kita nggak perlu orang lain kok. Orang lain kita butuhkan itu untuk penguatan, untuk menguatkan aku kerja ini salah atau benar. Itu Oke. kebutuhan kita sharing sama orang sebenarnya gitu kan. Meskipun kita kalau secara normal kita sudah tahu sebenarnya jawabannya karena itu yang sesuai dengan kemampuan kita. Kadang orang lain memberikan saran, tapi kan itu kemampuan dia bukan kemampuanku. Ya, Ya, jadi yang seperti itu. Jadi ketika kita misalnya di pantai, oksigennya sebegitu banyaknya. Jadi izinkanlah otak itu juga menghirup, ah. mendapatkan Jadi oksigen. benar-benar sel-sel yang rusak itu diperbaiki lagi gitu, sehingga kita bisa mencari solusi sebenarnya seperti itu. Ya. Mencari inspirasi itu kalau otaknya lagi bener. Nah, otak yang bener kenapa? Gimana? Yang teraliri oksigen dengan baik. Gimana caranya? Ya, dengan cara olahraga. Kalau misalnya lagi nggak di Bali, di fitness atau di rumah pasang YouTube gitu kan. Ya. Sekarang kan banyak banget gitu. Kita dimanjakan dengan segala fasilitas. Jadi aku nggak bisa keluar hujan. Ya udah, yang lain apa gitu kan. Ya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan bahwa apakah berhubungan juga kelelahan emosional ini juga gangguan pola tidur. Jadi kalau semakin lelah, nggak bisa tidur, pikiran makin banyak, besoknya mesti kerja lagi dalam kondisi yang sudah semakin drop, semakin turun, itu lebih lagi mempengaruhi kemampuan emosional kita. Ya, itu seperti seperti mau nyalahin gitu. Aku maunya sehat, tapi karena aku mikir jadinya nggak bisa tidur gitu kan. Nanti besok paginya bangunnya kesiangan atau lelah gitu kan. Jadinya kan repot kayak gitu. Karena biasanya memang kalau kita lagi kepikiran kita nggak bisa tidur. Nah, tubuh kita ini sistematis sebenarnya. Kalau kita biasakan untuk tidur di jam tertentu, itu ada jam biologis. Oke. Jadi kita biasakan tidur jam segini, bangun jam segini, supaya otaknya kita berpikir. Jadi sebelum tidur, kita tuh kalau lagi nggak bisa tidur, saya sih sebenarnya menyarankan kalau misalnya agamis, bacalah kitabmu. Biasanya baca selembar 2 lembar pasti ngantuk gitu ya, seperti itu. Kalau nggak gitu,
ucapkan terima kasih terhadap tubuh. Itu yang sering kita lupakan. Kita sering berterima kasih kepada orang lain tapi tidak berterima kasih pada tubuh. Terima kasih tubuhku, engkau hari ini sudah bekerja berat. Ayo sekarang istirahat. Jadi coba diajak bicara. Orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi ada yang penyintas kanker itu juga dia berdamai dengan kankernya gitu ya. Jadi memang kayak diajak ngobrol karena pada dasarnya kanker pun makhluk hidup. Jadi tubuh kita ini hidup loh. Kita makan itu memberi makan fisik kita gitu. Ayo, kamu hari ini sudah hebat loh. Jadi kalau selama orang lain nggak mau muji ya kita puji diri kita sendiri dong gitu kan. Sehingga itu membuat tenang. Kamu capek ya menghadapi orang, terima kasih ya kamu sudah sanggup menghadapi menghadapi situasi kayak gini. Ayo sekarang kita istirahat sehingga kita punya waktu yang untuk memulihkan diri. Semoga besok kita bisa memenangkan semua pertempuran yang ada esok harinya gitu. Seperti itu. Menarik sekali ini karena kita bisa bayangkan bahwa memang tubuh fisik yang sehat itu biasanya lebih mudah untuk mendorong emosi kita dengan pola yang juga lebih kuat gitu kan gitu. Tetapi tubuh yang sakit gitu. Tetapi juga bisa kita bayangkan bagaimana perjuangan dari saudara-saudara kita seperti tadi disebutkan Bunda Ira tentang mereka-mereka yang menghadapi penyakit ya kan gitu. Misalnya tadi contohnya adalah kanker. Kita bisa membayangkan bagaimana kelelahan emosional yang mereka hadapi terhadap apa yang sedang dijalani kan gitu. Makanya perlunya support system tadi gitu ya. Apabila keluarganya mendukung gitu maka kan, dia punya semangat kemampuan untuk hidup. bangkit, Nah orang yang punya semangat hidup tentunya fisiknya juga akan kuat dibanding orang yang nggak punya semangat hidup. Itu kembali ke alamnya lebih cepat gitu kan. Seperti itu gitu kan. Jadi keterkaitan yang sangat jelas ya antara kita fisik, kondisi fisik kita dengan kemampuan emosional kita itu adalah satu paket. Sebagai closing statement, jadi kalau kita mau membahas lagi tentang kelelahan emosional ini, Bunda Ira, silakan. Jadi kalau kita sedang menghadapi kelelahan emosi, ada baiknya kita menenangkan diri, mendinginkan kepala dulu gitu ya. Kalau misalnya yang panas ya diturunkan dulu kepanasannya, temperaturnya gitu kan. Berdiam diri dulu gitu ya. Minum dulu. Apa yang membuat kita menyenangkan? Kalau misalnya itu makan coklat ya makan coklat, minum coklat anget gitu ya. Ada hal-hal yang memotivasi, dan ketika kita misalnya minum, kita hirup, oh baunya seperti ini, benar-benar mindfulness gitu loh. Sehingga sabodo banget ya, ada masalah segala macam, ini harumnya kopi ini nikmatnya. Baunya teh melati itu nikmat ya. Jadi bersyukur dulu, sehingga kalau kita bersyukur apapun itu bisa kita hadapi gitu, seperti itu. Menarik sekali obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Bunda Ira yang sudah menemani kita untuk mencoba mengupas satu persatu problematik yang dialami oleh banyak di antara kita semua, terutama sahabat Thompson yang mendengarkan kita pada sore hari ini. Semoga teknik-teknik dan tips-tips yang sudah kita bahas dapat menjadi salah satu jalan keluar atau hal-hal yang mungkin bisa dicoba untuk bisa meringankan sehingga kita bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih Bunda Ira. Sama-sama. Sahabat Thompson, kita akan ketemu lagi dalam talk show yang sama di minggu yang akan datang, tentu saja dengan topik yang lain. Sampai jumpa.